Saya banyak manusia yang bertujuan mengejar kebahagiaan, namun proses jalan yang dia tempuh tak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat hari ini ada mobil dengan mesin Suzuki. Ketika rusak malah dia lari ke bengkel katakanlah Mitsubishi, justru tambah masalah. Dipasang alat-alat yang tak sesuai dengan mesin, akhirnya meledak itu mesin, bertambah parah rusaknya. Begitu juga hari ini manusia ini sudah punya pedoman dalam hidup yang disebut dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semua solusi kehidupan ada. Namun ada manusia yang kadang-kadang menganggap Al-Quran ini tak relevan lagi, tak sesuai dengan zaman lagi. Akhirnya begitu dia susah, dia cari jalan keluar, dia cari ketenangan dengan cara yang tak pernah dianjurkan oleh Allah, bahkan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan pasti tak dia dapatkan, malah masalah akan bertambah. Maka pada hari yang sangat berbahagia ini, saya sebenarnya agak sedikit grogi dengan suasana yang sudah saya lihat dari tadi. Ternyata apa-apa yang hendak saya sampaikan sudah duluan disampaikan oleh Bapak kita bersama. Jadi hanya bahasa hanya kubu kali. Itu di ceramah hati dijawab dari Bapak Muhammad ini bagi dua bahasa Bapak salah. Dan saya lihat respon yang. Jadi saya ceramah itu tidak pernah diberi soal oleh orang-orang. Biasanya saya ceramah setelah ceramah baru nanti ada sesi tanya jawab. Ini ceramah saya hari ini, kajian saya hari ini duluan diberi soal. Datang Bapak protokol, nanti tolong Ustaz jelaskan apa itu halal bihalal. Itu Bapak kepalanya tolong jelaskan adab suami istri itu. Ini nyoba mempola, coba kajian. Kalau gitu untuk hari ini saya merasa harus buat PR sekarang ini. Jadi hari ini saya nggak ceramah di luar Bapak, cuma saya mau jelaskan jawaban-jawaban soal dari Bapak Kepala Dinas kita bersama. Jadi setelah saya simak, cukup indah ya, cukup indah ketika kita ini bekerja, berjalan di atas punggung bumi ini dengan agama. Indah sekali. Karena agama ini satu hal yang sangat mengerti dengan semua keadaan. Makanya kalau si istri itu menikah dengan orang tak paham agama, dia tak akan bahagia. Karena hanya suami yang paham agama yang bisa melayani istri yang sebenarnya dengan cara yang seharusnya dia layani. Karena dalam agama ini lengkap tata cara apapun ada di sini. Bahkan tata cara keluar masuk toilet pun diajarkan dalam agama. Itu hal yang sepele diajarkan di agama. Apalagi rumah tangga yang jelas-jelas hal yang begitu penting untuk diperhatikan. Maka setelah saya simak yang perlu ada pada hari kita, pada hari yang sangat mulia ini, yang perlu kita tanam di dalam batin kita hari ini hanya satu saja. Ar-ridha bil qadar. Dalam kitab-kitab tasawuf itu disebut ada satu sifat, ketika sifat itu ada pada hati manusia, maka semua keadaan akan mudah dia terima. Senang susah dia tetap bahagia. Sifat tersebut adalah ar-ridha bil qadar, menerima apapun keputusan Allah, pahit ataupun manis itu. Dengan sesuatu kejadian, berarti kita tak menerima takdir Allah. Ketika kita tak menerima takdir Allah, bermakna kita tak terima keputusan Allah, tak terima Allah. Maka tercatatlah kita di dalam daftar Allah itu sebagai hamba yang pembangkang. Dengan sabar dan sholat. Mengapa sholat yang amalan paling tinggi dalam Islam dinomorduakan di dalam ayat ini? Jika engkau ada masalah, carilah pertolonganku dengan sabar dan sholat, bukan dengan sholat baru sabar. Ternyata ada rahasia di dalam ayat ini. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, mesti sabar, mesti terima dengan lapang dada. Ketika kita sudah mampu menerima hal tersebut dengan lapang dada, barulah kita minta bantu kepada Allah dengan sholat. Karena sabar dulu baru sholat. Coba ibu-ibu bapak bayangkan, ketika ibu-ibu bermasalah,
Bapak-bapak bermasalah, baik di tempat kerja ataupun di masyarakat ataupun di keluarga, tidak sabar langsung solat. Insya Allah kalau pun solat tidak khusyuk. Ibadah sembahyang kayak begini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya khusyuk. Karena kita solat bawa masalah, bukan cari solusi. Maka ketika kita bermasalah, yang pertama kita tempuh adalah kita tanamkan kesabaran di dalam hati. Kita terima segala keputusan Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, kita husnuzan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita pasti baik, walaupun menurut kita tidak baik. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sering sekali engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untukmu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa kurhul lakum. Dan sering sekali engkau mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, padahal itu jelek buatmu, kata Allah. Maka kalau Allah mentakdirkan sesuatu hal pada kita, baik itu menyenangkan ataupun menyusahkan kita, maka yakinlah di balik itu semua ada hikmah yang kita tidak tahu, dan hikmah tersebut pasti baik untuk kita. Contoh saja, Allah ciptakan nyamuk. Kita mungkin tidak nyaman dengan keberadaan nyamuk, tapi berapa juta manusia yang hidup karena nyamuk. Dengan adanya nyamuk ada pabrik obat nyamuk. Berapa orang karyawan di pabrik itu? Dengan nyamuk dia memberi makan anak istri dia. Dikeluarkan obat nyamuk dari pabrik itu, dijual oleh pedagang-pedagang kecil di kios-kios, 3 roda, baygon dan sebagainya. Berapa keuntungan dia dapat? Maka kita yang punya nyamuk, karena ada orang yang dapat rezeki dari Allah melalui nyamuk. Makanya hubung yang pak pabrik obat nyamuknya naik pokok nyamuk. Karena menurut dia itu adalah pintu rezeki bagi dia. Maka menyuruh raya kau ijak bawa mau cerita lagi, bawa mau nyamuk aja. Ya Allah, terima kasih karena dengan adanya nyamuk ada rezeki untuk dia dari nyamuk. Masya Allah, ternyata indah sekali skenario Allah. Allah itu sutradara yang tak pernah keliru, pasti benar. Mana ada itu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang ulun tua muliakan, salah seorang raja pernah mengajak prajuritnya. Ini Dino ditunjuk kepala dinas, mengajak stafnya untuk berburu di dalam hutan. Namun karena dia belum pandai, maka dia ajak prajurit untuk melatih dia, mengajarkan cara memanah yang tepat, yang benar. Maka si prajurit ini merasa bangga dia diajak oleh kepala sukunya, oleh rajanya. Maka diajarkan memanah sampai agak lumayan bisa. Tiba-tiba karena raja ini melihat satu ekor rusa, dia kejar. Kaki kudanya tersandung dengan akar pohon yang begitu besar. Maka jatuh sang raja, singkat cerita kakinya patah. Teriak raja, tolong. Si prajurit lari, ada apa? Sesampai di tempat raja jatuh itu, dia tengok ada apa, raja kakiku patah. Maka kata si prajurit ini, al khairu makhtarallah. Apapun yang Allah takdirkan pasti baik untukmu. Ternyata raja tak terima perkataan ini. Apanya baik? Baik dari mananya? Kapan tak ada lu kan bok-bok dagangnya pak juga tu. Maka raja marah, kuolu ke kerajaan. Sampai ke kerajaan, prajurit ini dianggap menghina, maka dipenjara prajurit ini. Dipenjara oleh raja. Akhirnya raja berobat, sembuh. Setelah sembuh karena sudah ketagihan berburu, ibaratnya ini banjir bahanda, maka dia pergi lagi ke hutan. Dia pergi ke hutan sendirian tanpa ada pengawal. Karena merasa sudah bisa, saya sudah mandiri ini untuk memanah. Dia kejar rusa, tak sadar akhirnya dia jatuh ke kerajaan kanibal, ibu bapak-bapak. Nyuk handalan kita hanya mana punya kita anak. Cuma boleh makna yang betul-betul bisa kita petik di sini. Jadi sampailah dia ini di luar perbatasan kerajaan, masuk ke dalam kerajaan kanibal. Kerajaan kanibal manusia makan manusia. Begitu sampai di kerajaan kanibal, maka dia ditangkap oleh prajurit kanibal, kemudian disalib, siap untuk dipanggang. Raja kanibal meleleh air liurnya, begitu ingin memakan sang raja yang ganteng, badannya bersih, namanya juga raja. Maka ibu bapak-bapak yang ulun tua muliakan, maka sang raja ini memerintahkan sebahagian prajuritnya untuk mencari kayu bakar.
Nyoba katanya nang yang buat tambah, nang gede bakui, nang menyediakan nasi dan sebagainya. Maka begitu api sudah berkobar, sudah besar, sambal sudah siap disidangkan, maka raja memerintahkan untuk dibuka seluruh pakaian raja tadi. Raja kanibal ini perintahkan kepada prajuritnya, buka bajunya. Begitu dibuka baju, ternyata badannya mulus sekali. Maka bertambah bergairah ini raja kanibal ini. Bertambah tak sabar dia untuk melahap daging raja yang berbulu tadi. Kemudian diperintahkan untuk dibuka celananya. Dibuka celana, ternyata terlihatlah ada bekas luka yang berdarah-darah. Maka raja kanibal ini marah besar, kurang ajar kalian, orang berkudis kalian bawa kemari. Akhirnya raja itu dilepaskan, tak jadi dimakan. Lepaskan dia, saya tak mau makan orang berkudis. Maka dilepaskan. Ketika pulang raja ini dalam keadaan telanjang bulat tapi menangis. Menangis teringat perkataan prajurit dia yang mengajarkan panah. Ternyata takdir Allah itu ada baiknya semuanya. Karena saya berkudis tak jadi dimakan. Coba bayangkan kalau dulu saya tak tersandung di akar pohon, tak patah kaki, mungkin kaki ku tulung jenuh. Karena dia tahu kabeh baju. Maka sampai di kerajaan dia tak jumpa anak istri dia langsung buka penjara dan minta maaf sama prajurit yang di penjara. Maka prajurit itu bertanya, ada apa tuan raja telanjang pergi ke penjara? Tiba-tiba menangis minta maaf. Maka raja menjawab, menceritakan cerita tadi. Setelah diceritakan cerita tadi, prajurit itu pun berkata, alhamdulillah lulu penjara. Maka raja bertanya, bodoh kamu. Nyumbah tak ada nyumbang mereka, kakak sudah penjara, alhamdulillah loh. Ya alhamdulillah lah tuan raja. Seandainya saya tak di penjara, pasti engkau mengajak saya berburu. Begitu kita ditangkap sama kanibal, engkau dibuka celana berkudis, saya tak berkudis, engkau selamat, saya mati. Ternyata raja patah kaki ada tujuan Allah. Si prajurit ini kena penjara berbulan-bulan pun ada tujuan Allah. Maka kalau kita hidup melihat kebaikan Allah, akan tenang selama-lamanya ini. Mengenal dia. Maka kata Allah dalam sebuah hadis qudsi apa? La tas'alni rizqalah. Jangan pernah engkau meminta kepada aku rezeki besok. Bermacam sebuah tak rumah. Kata pek-pek Allah, ya Allah, ni jumpa sebuah tak ada. Kita dengar bunga. Hari ini kau habiskan dulu apa yang ada hari ini. Kau tak habis kau boleh kira. Ibarat, maaf kita kata monyet. Monyet itu kalau dia makan di tangan kanan, tangan kiri dalam mulut, tapi dia masih sempat pegang pakai kaki. Itu ibarat manusia hari ini. Di rumah belum habis, sudah minta lagi sama Allah. Kamala atlubu minka amalabat. Jangan kau minta kepadaku rezeki esok hari, sebagaimana aku tak minta kepadamu untuk mengerjakan ibadah esok hari pada hari ini. Allah tak pernah minta buat pengumuman pada manusia, wahai manusia, besok hari Jumat, ada solat Jumat. Hari ini hari Kamis, tolong solat Jumat yang esok hari kamu solat di hari Kamis. Tidak pernah. Allah tak pernah minta ibadah besok dilakukan hari ini. Kenapa kita meminta rezeki besok di hari ini? Kan tidak adil. Allah. Maka ibu-ibu bapak-bapak yang Allah Tuhan muliakan, nikmat sekali hidup kalau seperti ini kita melihat apa yang Allah kerjakan itu semua ada kebaikan untuk kita. Itu disebut dengan husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bapak-bapak ada yang Allah Tuhan muliakan. Ketika kita meragukan rezeki esok hari, nyupu ke baju di mana? Menyentuh traktor, nyutuh ke baju di mana? Banyak orang yang paling jurah di akhirat itu, yang dia bapak, bila anak proyek-proyek, alhamdulillah. Nyubuh dia proyek ini jerana dia kat ni. Jerana dia kat. Kenapa? Karena itu rawan. Punya dia di belakang, orang kerja bahkan tu bulog, mungkin berat sikit ni dia batu. Tapi kalau kontraktor ini bersih 12, aspal jalan, tumen padang itu. Kenapa? Karena mungkin dia curang dalam menjalankan pekerjaannya semasa di dunia. Maka saya punya satu kisah satu orang santri yang terjadi di Pulau Jawa. Satu orang santri miskin ini pergi kepada satu orang kiai untuk belajar ilmu agama. Sampai di pondok pesantren, maka kiai ini bertanya, berapa bekal kau bawa? Saya bawa beras 3 kilo. Berapa lama kamu belajar di sini? Saya belajar selama-lamanya. Berapa lama kurikulum di sini? Oh, di sini 8 tahun baru tamat. 3 kilo beras tak cukup 8 tahun. Maka murid itu marah. Dia bentak kiai itu, wahai Pak Kiai, urusanmu adalah mengajariku. Bagian rezeki itu biar urusan Allah denganku. Maka
Maka kiai itu gawat dia. Enggak ada yang monopol tak tanya kalau dia lawan. Maka kiai ini pun tak mau kalah. Dia tak kalah dengan mengatakan mana dia bina. Maka murid itu pun siap menentang. Okey, tak kalah dengan. Maka begitu beras yang 3 kilo itu habis, katakanlah dalam waktu seminggu, tiba-tiba malam Seninnya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang meninggal dunia satu orang Pak Haji terkaya di kampung kita, bernama Pak Haji Pulang. Saya tak mau sebut namanya, takut ada yang sama. Saya mau sebut-sebut nama orang tu, tak bengeng, takut itu bengeng. Upaya yang lu sebut nangganya. Repot jadi penceramah. Saya pernah berkata, ibu jaga anak jangan sampai digoda sama lelaki hidung belang. Saya ceramah di Takengon waktu itu. Satu orang anak muda marah, rupanya hidungnya ada belangnya. Gabungin, ya Allah. Dan itu anak kecil. Contohlah ceramah saya langsung pergi ke apa itu mak tu hidung belang agak gatal. Tu agak elak hidung waktu tu. Repot kita jadi pembicara. Jadi begitu malam Senin tiba-tiba ada pengumuman orang mati dan orang kaya. Dan di kampung itu ada adat kebiasaan kalau orang kaya mati 40 hari disedekahkan untuk santri-santri yang miskin. Maka santri tadi 40 hari gratis makan gara-gara orang kaya mati. Dikiai kan mengamuk mak, oi hajat dia berangkat juga diusir enggak mungkin kan? Akhirnya dia ada gratis makan 40 hari. Tiba hari ke-39 sang kiai lewat di depan bilik, kalau kami di daerah bilik kamar lah. Ini kajian kau barang ni orang tiga dia jual makan gratis. Sudah nampak colek lah. Maka anak murid itu berdiri di pintu, urusan Pak Kiai ajarkan saya, urusan rezeki biar Allah dengan saya. Maka malam ke-41 meninggal lagi orang lain. Innalillah, pagi tadi kerja dah pala kamu dia dong. Akhirnya anak itu gratis lagi makan 40 hari ini. Kalau 40 kau anaknya gratis baju bubak orang kaya mati. Masya Allah. Akhirnya timbul kecurigaan Pak Kiai. Maka dia undang orang-orang kaya di kampung itu, saudara-saudara kaya diundang semua. Maka dia panggil ke balai tempat pengajian. Saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira apa keanehan yang terjadi akhir-akhir ini? Maka orang-orang kaya sambil menggigil ini berkata, sering sekali di kalangan orang-orang papan atas ini meninggal di kampung kita Pak Kiai. Kami takut kami menjadi giliran selanjutnya. Hanya dia nanti meninggal kampung dia cuma kaya ada. Ate kata betul kau mati nanti roti dia. Maka ibu bapak-bapak yang ulun tuan muliakan, akhirnya orang-orang kaya ini bersepakat dengan Pak Kiai untuk mengintip kadang bidangnya cuma dukun dalam kamar. Jadi cantik pun kaya dengan mati. Maka mereka ini kan balik. Biasa santri ngintip-ngintip kiai, ini kiai mata-matai santri. Jadi karena bilik-bilik zaman dahulu itu dari papan renggang-renggang, papun-papun kambingan kan. Jadi mudah terlihat ke dalam kamar itu. Maka jam 2 malam, bapak-bapak ibu-ibu, sang kiai dengan orang-orang kaya kampung ini mengintip ke dalam bilik ataupun kamarnya santri yang kecil mungil tadi itu. Apa yang dilakukan di dalam? Baik kemunyatan, takutan, bergaya. Maka ngintiplah jam 2 malam. Rupanya santri itu simple saja, solat tahajud. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok setelah dia berdoa, yang namanya santri baru tak faham doa macam-macam. Hanya satu potong doa dia ucapkan saja di mulut, tak banyak-banyak. Dari jam 2 sampai subuh itu saja di mulutnya. Apa ibu bapak-bapak? Ya Allah, tu mati pun kaya ya Allah. Tu mati pun kaya ya Allah. Tu mati pun kaya ya Allah. Orang kaya semakin menggigil. Nyonya doa habis dia. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang ulun tua mulakan balik lagi ke balai orang-orang kaya. Nyo Pak Kiai ada kemah lagi nyo. Nyo santri nyo harus diusir. Kau tak boleh kita usir orang belajar ilmu agama, tak boleh kita usir. Dia berdoa yang membuat itu hak dia dengan Allah. Kalau Allah kabulkan tidak mau bilang apa. Akhirnya orang kaya ini punya ide. Kalau begitu kita tanggung aja nafkah dia, biar dia nggak minta-minta lagi. Akhirnya orang kaya itu berbondong-bondong mengantarkan harta, uang, beras, lauk pauk ke tempat si santri tadi. Akhirnya santri itu angkat bicara, siapa yang paling banyak itu lama mati, siapa paling sedikit. Akhirnya orang kaya semua berlomba-lomba memberi sedekah. Dan singkat cerita, pondok pesantren itu dibayar oleh santri itu dan kiai itu mesti pergi dari pesantren itu.
Terbalik, sang kiai yang meremehkan santri hari ini, sang kiai yang alim tapi tak yakin dengan rezeki Allah, justru dihinakan oleh Allah, diusir dari pesantrennya sendiri. Apa yang kita petik dari kisah ini? Jangan ragu dengan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas permukaan bumi kecuali pasti Allah tanggung rezekinya. Pasti Allah tanggung rezeki. Kenapa dia? Maka baik dah kerja itu, kerja itu wajib. Itu syariat. Namun kerja dengan rezeki tak ada hubungan. Kerja dengan rezeki tak ada hubungan. Pangkat dengan rezeki tak ada hubungan. Kalau kita katakan semakin tinggi pangkat adalah penyebab semakin banyak rezeki, berarti di Indonesia ini yang paling kaya adalah presiden. Karena dia yang paling tinggi. Di Melabu ini yang paling kaya adalah bupati. Di Aceh ini yang paling kaya adalah gubernur. Ternyata tidak. Di Indonesia ini yang paling kaya bukan presiden. Di Melabu ini yang paling kaya bukan bupati. Menunjukkan jabatan dengan rezeki itu tak ada hubungan. Kita perlu jabatan, kita perlu bekerja. Namun jangan pernah dalam hati berkata, menyoku kerja napeng, menyohana kerja katanpeng. Ini sebuah kesyirikan, menganggap pekerjaan sebagai Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada dunia ulun Tuhan muliakan. Maka yakin kepada Allah. Jangan ragu dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dari Nabi Adam sampai umat Muhammad Allah mampu memberi rezeki miliaran manusia, mengapa satu orang kita Allah tak mampu? Tidak mungkin. Hari ini orang yang pergi ke Bali untuk bermaksiat, untuk mabuk-mabukan, untuk berzina, untuk buka-buka aurat, melancong dan sebagainya, Allah tanggung rezeki mereka. Mengapa kita tidak ditanggung? Kita orang Muslim yang taat kepada Allah. Kan itu. Maka yakin, ketika kita yakin kepada Allah, insya-Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika kau ingat Allah yang memberi rezeki, ingat Allah yang menghidupkan, ingat Allah yang mematikan, yang mencelakakan, yang membahagiakan, tatmainnul qulub, hatimu pasti akan tenang. Hari ini bermasalah dengan istri seperti kata Bapak tadi, pergi kita ke Bali 1 minggu dengan alasan meeting, macam-macam lah, jauh Bali jadi. Oh, bahagianya di Bali, masuk ke segala hotel, pergi semua pantai kita kunjungi. Begitu habis uang kita pulang lagi ke Aceh. Sampai ke Aceh jumpa lagi hantu belau itu, sakit lagi hati kita. Jadi masalah tak pernah selesai. Ketika masalah itu kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Selesaikan masalah dengan cara Allah yang memberikan masalah. Berarti yang tahu dengan solusi masalah itu adalah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, pasti Allah selalu beri solusi dalam setiap kesulitan dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada dunia ulun tuan muliakan. Maka kunci di dalam kebahagiaan ini hanya satu saja. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Terima apapun keputusan Allah. Sehingga kita tenang. Ada orang hari ini ketika dapat ujian ini malah gundah. Dapat musibah gundah. Ini orang terbalik pikirannya ini. Justru ulama-ulama terdahulu ketika dia tak dapat musibah, dia ingin gundah. Karena idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bukti Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, Allah akan beri dia cobaan. Itu bukti Allah cinta kepada dia. Maka orang terdahulu ketika tak dapat cobaan, tak dapat penyakit, tak dapat masalah, Allah mungkin Allah tak sayang lagi kepada saya. Hari ini kita terbalik. Ibarat anak SD itu diusir dari kelas, kamu enggak boleh belajar lagi. Kamu enggak boleh ikut ujian, kamu terlalu nakal. Maka dia pulang ke rumah. Mak, kok cepat kali pulang nak? Diusir sama bapak, katanya enggak usah ikut ujian. Senang sekali saya, karena saya enggak capek belajar. Enggak harus bergadang, enggak harus buat PR, buat tugas dan sebagainya. Ini anak-anak yang bodoh, tidak cerdas. Dia tidak tahu ketika dia tak ikut ujian bermakna dia tak akan naik kelas. Anak-anak yang pintar ketika dia tak diizinkan naik kelas, dia ini murung wajahnya, gundah gulana. Dia jumpai orang tuanya, mak, hai ikut ujian sama Pak Ibu. Tolong jangan menggunakan. Bahkan ibunya merengek-rengek kepada wali kelas, tolong anak saya pintar ikut ujian. Karena dia tahu ketika anak itu dapat ikut ujian, dia akan naik kelas. Begitu juga seorang hamba yang selalu diberi ujian oleh Allah, dia akan naik tingkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu tak pernah diberi ujian, selalu hidup senang, bermakna peningkatan dia pada tingkatan itu saja. Tak pernah meningkat, justru makin hari makin berkurang, makin turun di pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu bapak ada dunia ulun tuan muliakan. Maka ketika kita diberi ujian, kita sadar bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Namun yang perlu saya ingatkan, jangan pernah meminta sesuatu yang kita kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang ada orang yang minta ujian berlebihan, minta nikmat berlebihan. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, la tuthamilna ma la taqata lana bih. Jangan kau berikan kepadaku musibah yang aku tak mampu menanggungnya, ya Allah. Dan Allah tak pernah memberi musibah kepada kita yang kita tak mampu menanggungnya. Begitu juga nikmat, ada nikmat juga yang kita tak mampu menanggungnya. Satu orang nelayan punya perahu, kalau bahasa Aceh jalur sampan. Panjangnya hanya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Hanya muat satu orang manusia saya. Fiber kecil satu untuk tempat ikan. Tapi di malam hari dia berdoa, anak berdoa, istri berdoa, ya Allah tunjuk muka ke dulu tak tahu Allah. Maka esok harinya dia pergi berlabuh di lautan. Dia memancing, setiap memancing dia dapat ikan besar, dia dapat ikan. Akhirnya perahu kecil, ikannya bertonton. Akhirnya tenggelam perahu itu. Karena nikmat yang dia minta tak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada dunia ulun tuan muliakan. Maka selalu terima keputusan Allah. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun keputusan Allah yang kita rasa itu mungkin tak begitu cocok dengan hawa nafsu. Dan perintah Allah yang sangat agung di dalam Islam ini adalah solat. Ketika orang mampu melakukan semua ibadah, berhaji, berumrah setiap bulannya, haji setiap tahunnya, bersedekah. Namun kalau dia tidak solat, semua ibadah-ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara yang paling pertama Allah tanyakan di akhirat nanti adalah as-salat, salat. Fa in saluha saluha sa'iru amali. Ketika salat itu benar, maka seluruh amalannya akan diterima oleh Allah. Wa in fasadat, apabila salatnya tak beres, fasadat sa'iru amali, maka seluruh amalan-amalan dia ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ibarat perangko. Kalau kiriman itu ada perangkonya akan sampai ke tujuan. Tapi kalau tak ada perangkonya, tidak akan sampai ke tujuan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Perangko untuk berterima di sisi Allah hanya dengan solat. Ketika solat rutin kita lakukan dengan khusyuk, dengan syarat rukun yang benar, maka pasti Allah akan terima ibadah kita walaupun sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ulun tuan muliakan, hari ini kadang-kadang kita lebih menganggap perintah manusia ini lebih besar daripada perintah Allah. Ketika kesibukan kita berbenturan dengan azan berkumandang di musala ataupun di masjid di rumah Allah, kita lebih memilih melanjutkan kesibukan itu, meninggalkan perintah Allah. Kita mengaku hamba Allah, mengaku cinta Allah, mengaku ingin diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Namun ketika Allah minta sedikit waktu daripada kita, kita abaikan perintah Allah. Bapak-bapak yang berdua mereka ibu-ibu, dan juga sering terjadi kadang-kadang kita korupsi di dalam hak Allah. Contoh urun EU nya lam 5 minitnya, lam 7 minit di bau. Maka lam 3 minit kita tuju bau di lam 3 minit. Maka ketika berkumandang azan zuhur, yang jatahnya dia untuk solat setengah jam, mulai dari wuduk sampai salam, malah dia gunakan untuk EU hebat. Lam tiba bau nyodeu bilon dile, uang dia koi, kita harap dudung deh. Berarti dia dapat uang 6.000 dalam tempo setengah jam untuk solat tadi. Maka 6.000 ini dianggap uang hasil korupsi. Korupsi waktu yang jatahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapak-bapak yang bekerja di kantor, ketika azan berkumandang masih melanjutkan tugasnya, masih melanjutkan kesibukannya, maka gaji yang bapak dapatkan, persennya, kira-kira kalau segitu waktunya berapa persen dari gaji yang bapak dapatkan, itu dianggap haram. Kenapa? Karena bapak mengkorupsi jatah waktu untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rutin lakukan sholat. Dengan kita lakukan sholat, apa yang ingat Allah? Rizki yang murah akan Allah mudahkan. Yang kedua kata Allah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau kamu mau sholat, kamu akan dijauhkan dari seluruh keburukan-keburukan, dari seluruh maksiat-maksiat yang sudah terlanjur sering kau lakukan. Mampu kau tinggalkan dengan sholat yang khusyuk.
Maka hari ini kalau kita sering melakukan maksiat, apa seperti bapak katakan tadi, mungkin di dalam rumah tangga kita tak akur dengan pasangan, ibu tak akur dengan suami, suami tak akur dengan istri, salah, insya Allah akan Allah perbaiki. Namun harus kompak. Kadang-kadang suami solat, istri tak solat, sehingga ibarat pesawat itu sayapnya hanya sebelah, terbang di situ-situ saja. Rumah tangga begitu juga, ketika satu orang solat, satu tak solat, maka rumah tangga itu akan oleng, kacau balau. Bahkan ada ibu-ibu yang saya masih sampai hari ini mengadakan pengajian ibu-ibu hari Senin di Musola Islamik Gilhan. Itu saya katakan kepada ibu-ibu, kalau suaminya sejahat apapun, itu sebelum tidur minta maaf, dan ini sunnah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memaafkan orang lain dan minta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, praktekkan ini. Jadi karena yang mengaji itu istrinya saja, suami tak mengaji, akhirnya kacau. Kita sudah ajarkan yang benar, tapi hasilnya kacau. Ketika ibu-ibu saya ajarkan untuk minta maaf sebelum tidur, maka dia praktekkan. Namun suaminya tak pernah hadir pengajian. Di malam hari jam 10 malam dia sujud, dia cium lutut suaminya. Bang, dia calon ronyo, kadang nak pepek. Nah, kalah-kalah, tutup macam-macam. Suaminya bukan merespon dengan baik, justru gundah. Boleh kau, lagi kayak bangun pula. Ada biasa. Ini kacau. Makanya rumah tangga itu kalau tak sejalan dalam agama, kacau balau terjadi. Karena suaminya tak paham. Justru itu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW katakan, jika engkau hendak tidur maka bersoleklah. Hari ini kita bersolek ketika mau bekerja, ketika di depan suami lagi ini pendek. Masya Allah. Belum apa lagi. Jadi kita ketika pergi ke tempat kenduri, ketika kerja, lagak-lagak ni, Masya Allah. Cik, lalu nak mulai ikut, boleh macam apa lain no. Liptik lagi orang baju hanuka. Bila berkubat tu, subhanallah. Jadi terbalik kita hari ini. Suami yang mencari mahar, menikahi kita, berjuang untuk mendapatkan kita, istri itu yang tidak kita layani. Bapak-bapak di tempat kerja, di tempat kenduri, itu yang kita ramah-ramah. Padahal kata Al-Quran apa? Wala takhda'na bil qaul. Kalau ada lelaki yang bukan suamimu mengajak engkau bicara, maka bersikap tegaslah dengan dia. Urangnya menyelat togot, saya di mana bu? Jemaah ni belum berlatih, tak kira bapak-bapak ni. Lagi-lagi kan. Jadi ibu bapak-bapak yang berjuang, hari ini kalau suami minta buat kopi, itu dibentak-bentak. Tolong ini bukan ibu sini, ibu di kantor saya. Jadi kalau ni bapak-bapak apa kopi sampai guna DM hai buku kan. Tapi kalau suami orang mampir pak, subhanallah. Padahal Allah larang yang berlemah lembut dengan bukan mahram kita. Ini ayat Allah surah An-Nisa. Masya Allah, terbalik dia orang ini. Makanya seperti bapak kepala dinas tadi sampaikan, saya begitu cocok ketika dianjurkan kepada ibu-ibu untuk berbakti pada suami. Karena apa kata bapak tadi? Surga ibu-ibu itu di bawah telapak kaki ayahnya ketika masih gadis. Ketika sudah menikah, surga ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Masya Allah. Maka menyong hijau tapak jaga terima. Itu surga. Masya Allah, hijau surga. Begitu juga suami. Suami ini berotot, uratnya besar-besar, namun ototnya tak bermanfaat untuk rumah tangga. Makanya suami itu ada tugas bekerja, ototnya tak bermanfaat di rumah tangga. Yang bermanfaat di rumah tangga urat-urat ibu yang lemah lembut, kulitnya yang mulus, yang licin, itu yang bermanfaat di rumah tangga. Apa-apa tak bermanfaat tenaga. Tenaga itu tanpa landasan kesabaran tak akan bermanfaat. Orang yang ada sabar ini kerja. Kenapa sebuah pekerjaan itu sukses? Karena sabar, bukan tenaga yang dibutuhkan. Di dalam rumah tangga itu yang paling berperan ibu-ibu. Yang mabun, ibu-ibu itu lucu. Dalam satu waktu bisa mengcover banyak pekerjaan. Apalagi ibu-ibu yang anak lagi baru tambah dotong. Itu hero ni. Jadi kadang-kadang anak yang tabah lagi ayun-ayun. Anak yang nomor 2 minta dicebokkan, raek. Oh, itu raek. Yang tabah lagi pegang tutu, jangan yang tutu yang kenapa. Yang itu ibu-ibu yang profesional dalam rumah tangga. Kita lihat lagi ibu-ibu, maka saya jangan meremehkan ibu-ibu. Ibu-ibu ini cukup tegar dia dalam rumah tangga. Cukup profesional dia dalam menjalankan aktivitas rumah tangga. Lihat ibu-ibu ketika melahirkan anak, beda dengan bapak-bapak.
Karena dia ada kesabaran. Ayo la ilaha tu tidak. Bila kau belum dengar aja dia dengar dah tu mau dia. La ilaha illallah. Dia anak apa ya Allah dekat anak tu malu. Sabar, dia tengok dalam ayun dalam dengar. Kalau mak ada tu lah. Dia tak lagi mah. Kalau aku dalam ayun dah. Akhir cerita ibu yang tidur, anak yang berangkat. Dia pergi ke kios, berjumpa dengan kawannya. Alhamdulillah kamu dengar mak ke. Balik. Begitu sabar. Coba hari ini bapak-bapak yang gantikan posisi mengayun anak ini. Anak tidak punya ibu tu hati dah ada bapak-bapak ada jebel. Dah di rumah dia ada bapak. Kalau dia, kalau dia. Dalam pak, tak apa. Maka ketika emosi datang tiba-tiba dia ayun anak buat pelakon juga. Karena tak ada kesabaran. Maka wanita ini dalam kitab itu punya sifat kambing. Kambing itu apa? Setia. Kambing itu dalam hujan itu tak betah dia. Tapi kalau menyusui anak walaupun hujan deras tetap dia berhenti. Nanti jalan kambing. Bahkan kambing itu biar anaknya mudah masuk untuk menyusui itu di bawah pahanya, dia rela angkat kaki sebelah. Walaupun pegang-pegang, asalkan anaknya puas menyusui. Maka ibu yang soleha ini saya katakan ketika menyusui anak, angkat kaki apa tidak? Kalau angkat kaki berarti sedia. Ibu ada menjaga. Ibu-ibu bapak-bapak ada dunia Allah tuakan. Itulah sifat ibu-ibu bapak-bapak. Hebat sekali. Maka pada satu hari, satu orang sahabat ini dicaci maki oleh istrinya, merepek. Saya punya satu makalah di dalam sebuah kitab itu. Merepeknya seorang istri itu bukti kalau dia cinta kepada kamu. Dia ujungnya merepek karena setia. Iya nak, kenapa kau main-main dia macam-macam? Karena dia setia. Kalau dia sudah diam tak mau bicara, itu bukti kalau dia sudah tak suka lagi, tak cuek. Maka satu orang sahabat ini di rumah ketika pulang langsung disemprot 15 menit. Pek-pek tu itu apa sebab ngomong. Nyandi pek-pek rumah. Tak sabar dia. Daripada dia tampar istri dia, lebih baik dia melapor kepada Sayyidina Umar yang pada saat itu menjabat sebagai presiden, khalifah. Maka dia pergi ke rumah Sayyidina Umar. Dia lapor kepada Sayyidina Umar, istri durhaka, dia dihukum sama khalifah. Marah sekali dia. Maka sesampai dia di rumah Sayyidina Umar, belum dia ketuk pintu, tiba-tiba dia mengurungkan niat. Tak jadi dia ketuk pintu rumah Sayyidina Umar. Kenapa ibu bapak? Rupanya Sayyidina Umar lagi direpetin juga sama istri. Masya Allah. Ibarat minta minyak rambut sama orang yang tak ada rambut. Tak mungkin. Maka ibu bapak yang ulun tua melihatkan diintiplah ke rumah Sayyidina Umar itu dan rupanya Sayyidina Umar lagi duduk di atas tanah, istrinya berdiri. 2 jam lama. Capek dia tunggu kapan keluar dari orang ini. 2 jam. Bahkan ketika 2 jam itu tiba, selesai, tamu ini mau pulang, Sayyidina Umar sempat tawarkan air minum kepada istrinya. Tiba-tiba itu kahek jadi ire. Begitu Sayyidina Umar ikhlas mendengar repetan istrinya. Tiba-tiba langkah kaki si tamu ini beranjak pulang. Sayyidina Umar sangat gundah kalau tamu itu tak dilayani. Maka dia buka pintu, jeda aku iklan aja biasa. Oh jeda, begitu hebatnya orang bertengkar di buah bapak. Jeda dia naik iklan jadi piwang, iklan. Oh jeda, layani tamu dulu. Maka dia panggil keluar. Hei, kenapa kamu pulang? Saya mau curhat. Curhat masalah apa? Ada masalah. Masalah apa? Sama kayak masalah kamu. Direpetin istri, iya. Kenapa nggak jadi curhat? Udah curhat sama masalah. Saya tadi direpetin istri 15 menit. Saya beranjak pergi ke rumah kamu dengan niat mau curhat. Rupanya saya tengok kamu 2 jam lebih. Tak mungkin saya curhat sama kamu. Maka saya Umar dudukkan dia. Wahai sahabatku tercinta, istri aku dari habis subuh sampai maghrib dia melayani aku. Dia cuci baju, dia masakkan masakan, dia bersihkan rumah, dia tidurkan anak, dia mandikan anak. Dia capek 12 jam. Kemudian di malam hari dia merepek. Hanya tu hobanya keletihan ini tak tahu di mana dia lampiaskan. Maka kita lah sasarannya. Wajar. Coba pekerjaan 12 jam itu disuruh kepada kita tak mampu. Maka kita dengarlah dengan seikhlas-ikhlasnya repetan dia. Sebagai bentuk terima kasih pada istri. Daripada istri itu tak merepek tiba-tiba, jak pak mau ya belum baca kawat tu bebek. Maka
kata ulama itu ada dua pahala. Pahala tanpa biaya, ada pahala yang pakai biaya. Orang pergi bawa istri belanja ke pasar itu pahala. Tapi pahala mengeluarkan biaya. Ada pahala tanpa biaya gratis. Dengar repetan istri, dapat pahala. Masya Allah. Namun jangan dijawab. Ibarat api baik tak tiram dengan bensin, tak tiram dengan jangan api disiram dengan bensin. Ketika istri merepet jangan dibawa, dibalas dengan repetan. Akhirnya meledak itu rumah tangga. Ketika suami dengan istri sama-sama hobi merepet, maka anak yang menjadi korban. Ini masalahnya mungkin ibu-ibu bapak tidak paham. Saya walaupun tak pernah belajar di universitas, tapi di dalam kitab sama, seirama itu dalam masalah rumah tangga. Ketika anak-anak itu melihat orang punya berkelahi, apalagi berkelahi itu brutal. Justru itu kadang-kadang ada yang model kelahinya itu pakai piring. Wah, guna badan nak lagu macam-macam. Habis piring, kakak piring kita. Masya Allah. Maka hari ini upah itu berkelahi itu wajib dalam rumah tangga. 3 hal yang wajib dalam rumah tangga: bepergian jauh, bertengkar, dan melahirkan. Ini cinta suami bertambah ketika pasca 3 hal ini. Ya, sudah ketika pulang dari Banda Aceh, seminggu di Banda Aceh, itu pulang rumah rasanya malu-malu bagaikan pengantin baru lagi. Maka orang yang tak pernah pergi lah untuk jauh, dia tak akan merasakan momen itu. Yang kedua, ketika melahirkan, kita lihat istri kita begitu susah payah melahirkan anak kita, buah hati kita, itu rasa kita tumbuh lagi bagaikan pengantin baru. Yang ketiga, selesai bertengkar di malam hari kita belai-belai lagi di kuno nak nampak agak nanti. Ya akan bermaklum insyaallah. Maka kalau bertengkar bapak-bapak ibu, jangan bertengkar di depan anak. Apalagi ibu bapak sini pegawai, insyaallah cukuplah rezekinya. Kalau buat rumah itu kamarnya 3. Kamar suami istri, kamar anak, satu lagi kamar khusus bertengkar. Jadi kalau suami mulai mengamuk, bang, yuk ke kamarnya. Ada kamar khusus bertengkar. Jadi anak itu tidak terpengaruh itu dengan suasana pertengkaran itu. Begitu keluar si istri sudah bengkak bibirnya, suami darah-darah di pipinya, tanya sama anak, mak, aku pegang kamarku mungkin dah ya kak. Jadi indah sekali agama kita ini sampai diatur begitu detail itu. Aturan dalam Islam itu mendetail, mulai dari keluar masuk toilet sampai keluar masuk rumah tangga diajarkan dalam Islam yang terdetail. Ibu bapak-bapak ada yang orang tua muliakan, begitu juga bapak-bapak. Bapak-bapak ini dianjurkan oleh Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah itu memanggil istrinya Humairah. Karena Aisyah itu pipinya merah. Jadi Humairah itu artinya pipi yang kemerah-merahan. Jadi bapak-bapak yang berumurnya merah asli, bukan merah pakai makeup ya. Kalau pakai makeup itu 2 jam belum tahan merahnya. Jadi panggillah dia Humairah. Kalau ada yang putih miawak ceh detik. Kamu punya hitam tak ada diklik. Tapi bilagak naik jet. Dia bentuknya agak ke arah-arahan Hajarul Aswad ya. Jadi panggil dengan panggilan kasih sayang. Insyaallah rumah tangga kita akan harmonis. Cuman saya hanya bisa ceramah, tak take belum. Saya kadang-kadang begini, bunogok jaga dah. Ini kena bakro 3 lebih bakro. Ayo tapi kita dengan mengajarkan orang lain, dengan menyampaikan agama pada orang lain, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita amalkan kepada diri kita sendiri. Karena ceramah itu bagi kamu kasih, semakin kuat kita lempatkan ke dinding, semakin kuat pula pantulannya kepada kita. Jadi yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri, bukan telinga bapak-bapak ibu. Ibu-ibu bapak-bapak yang Allah Tuhan muliakan. Kemudian hari ini adalah hari halal bihalalnya kita. Apa makna daripada halal bihalal? Halal bihalal itu bukan halal minuman makanan. Mereka adalah halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab. Halal yahillu artinya melepaskan yang kusut, melepaskan yang keruh, menjernihkan yang keruh, melepaskan yang kusut, itu makna daripada halal bihalal. Maksudnya apa? Mungkin hati kita dulu pernah sakit, mungkin ada dendam, ada saling benci, ada suasana yang tidak beres di tempat kita bekerja. Hari ini sudah ikhlaskan, lepaskan semua perasaan-perasaan yang tidak bagus itu, lepaskan. Dendam-dendam itu tinggalkan. Sekarang kita kembali kepada fitri, kembali kepada saling maaf-maafan, suci, bersih bagaikan kertas putih. Ibu-ibu bapak-bapak yang bermuliakan, mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan yang sangat mulia ini, kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, semakin kompak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini saja yang dapat Ulu Tuan sampaikan. Ada benar datang daripada Allah, kesalahan daripada pribadi saya sendiri. Mungkin ada tanya jawab yang ditanyakan dari pembahasan yang kurang jelas ataupun yang tidak dibahas pada hari ini, ditanyakan silakan. Mungkin waktunya hanya 10 menit saja. Dan hari Jumat. Silakan Ibu Bapak. Masalah apa aja boleh. Kalau mampu saya jawab alhamdulillah, kalau tak mampu menjadi PR. Silakan Ibu. Enggak usah sedih Bapak. Silakan Ibu. Maka kaki tak boleh jadi aturan. Karena kaki bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang jadi ukuran dalam sholat itu bahu. Karena bahu tak ada orang tahun 2021 lebar segini, tidak ada. Bahu itu insya Allah tidak berubah ukurannya. Tapi kalau kaki ini bisa berubah. Nah, jadi patokannya bahu. Bahu kita dengan bahu saudara. Kaki sesuaikan dengan bahu. Bahu lebar katakanlah 60 cm. Berarti kaki 60 cm. Ada orang hari ini bahunya 60 cm, kakinya 160. Nah, jadi itu bahu. Sehingga orang berdiri di sini, bahunya di sini. Di tempat antara mereka berdua ini semua satu orang ini. Bayangkan kalau satu musola itu sholatnya seperti ini semuanya, jatah 15 orang jadi 7 orang. Karena terbakar dengan tempat. Jadi maka kalau kita berdiri dengan teman, kita tempelkan kaki. Kemudian kalau bahu sudah menempel, ini sudah benar, bukan kaki. Kaki itu mengikut bahu ya. Kalau bahu sudah menempel, kaki pasti boleh ukur, ambil meteran ukur. Kecuali meter ukur, pasti sama itu. Ya. Kemudian bukan dikembangkan seperti pisang goreng. Karena seluruh anggota badan dalam sholat arah ke kiblat. Memang agak berat itu, karena jarang kita praktekkan. Jangan kayak gini sonau punya ya maju tadi. Yang menyuimu batu tu sampai hajar lagi. Normalnya manusia itu berjalan, kaki itu jari jemarinya ke depan. Mengapa berdiri seperti ini? Ini buktinya kalau dia ini malas dalam sholat, tidak benar aturannya. Jadi seperti itu ya, gerakan sholat seperti itu. Nah, saya bahkan waktu saya kan kecil badan, waktu saya masih di pesantren dulu kecil, saya sholat itu di sebuah masjid. Di sebelah kanan saya seperti ini sholat, yang sebelah kiri pun seperti ini. Saya sudah berdiri. Kak, lu kenapa yang kita nak baju kayak enggak apa? Masya Allah, akhirnya bucuk inisiatif itu hilang kaki bapak musuh. Wadah itu, enggak tahu dah lagi. Ada kaki kata biru kan. Hilang kaki, bahkan lagi ya. Jadi nyampe ada aku di dalam bayar. Jadi begitulah cara kita meletakkan berdiri di shaf. Dan berdiri di shaf itu sebelum salat. Jangan sudah salat baru atur shaf. Gerakan 3 kali dalam salat menurut Imam Syafi'i batal. Ada orang salat gerakannya ketika belum Al-Fatihah diucap sudah batal salatnya. Karena dia enggak sadar. Mana gerakan yang membatalkan salat? Kita lihat ya. Dia berdiri. Biasanya orang yang terlambat ke masjid ini berdirinya enggak pas. Allah Akbar. Kalau orang perginya sebelum azan insya-Allah santai. Tapi kalau perginya apalagi udah hampir ruku imam wala dhalim hampir ruku ngos-ngosan salat. Bismillah. Enggak cukup salatnya. Jadi yang hari ini sering terjadi batal di permulaan. Ibaratnya pembalap itu di garis startnya sudah kalah ya. Sudah tumbang Honda-nya. Hari ini terjadi bagaimana? Udah diulangi, peralatan ulangi dalam bom ni. Ada kata Rasulullah mata itu memandang ke tempat sujud. Ada yang bilang Allahu Akbar. Karena itu gerakan 1, 2, 3. Dapat dua. Termayang kita berdiri. Jadi batal istilahnya mati sebelum berperang orang. Allahu Akbar. Rukuk begitu juga. Sami Allahu liman hamidahnya bukan hedah tu. Jikalau ibu bapak sami Allahu liman hamidah. Ya. Hanya dengar. Bahkan ada pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan sesudah rukuk itu meletakkan tangan seperti berdiri tadi. Sami Allahu liman hamidah. Begitu hati-hatinya mereka tak goyang-goyang. Mam lagi kita udah pegang lagi terkejut juga itu. Hantar menjadi ahli hukum pegang banyak orang. Jadi minimal ada yang kata Sami Allahu liman hamidah. Ada.
Atau kadang-kadang sudah lupa, tak masalah. Jangan putus asa. Sami Allahu liman hamidah. Lupa kita. Rem minimal 2 kali gerakan kita, jangan sampai 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Boleh ingat. Coba kita betul, rem 1, 2, 3. Tapi menyomantang ini ada 2. Ini betul Pak. Ini ada 2. Alah, 7 dulu. Ya kan? Yang kalilah Pak kan. Dia bukan ulok-ulok, dia memang kita tengok juga. Ya. Jadi hadis semangat lumayan. Biasa yang sering terjadi keanehan itu di takbir. Ada yang ragu-ragu. Saya pernah solat di Jawa, itu saya mondok di Jawa 3 tahun di Jogja. Itu kadang-kadang ada santri yang tak pernah sikat gigi, solatnya itu ragu-ragu, itu paling capek kita. Allah. Tanya sampai dengan Allah mutibah kita. Jadi ada yang ragu-ragu itu Allah. Ikut ayat tu macam au-au. Benar kejadian. Jangan ragu, ada di waswisu fi sudurina. Juga setan itu salah satunya membisikkan kewaswasan dalam hati kita. Bahaya sekali orang-orang sakit. Setan itu menertawakan kita ketika kita was-was. Jadi leluconnya setan-setan. Masya Allah ya. Nang takbir macam-macam, nang buta Allahu Akbar. Macam-macam. Ada juga yang solat tahiyatul haliyah. Nyonya beliau, kana Rasulullah yuharriku asabi'. Rasulullah kalau duduk tahiyat, kemudian beliau menggoyang-goyangkan tangannya, dah lagi. Hari ini yang dihina orang, yang dibikin itu. Yang lagi orang tak bikin. Nang lagi yang sembahyang Allahu Akbar. Macam-macam. Ini ada dalam hadis. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita solat di samping kita tu ada orang gerak-gerak tangan? Batal solat kamu, saya bilang. Terkejut dia, Pak Ustaz, dia yang gerak-gerakkan tangan, bukan saya yang gerak. Karena kamu solat tak lihat tangan sendiri, lihat tangan orang. Apa itu yang orang ini? Jadi saya tu sering memberi jawaban kepada orang-orang awam itu dengan cara kita pukul mental dia tu, biar dia enggak banyak nanya yang Ada yang tanya sama saya bagaimana hukumnya pakai kain sarung, mereknya di belakang. Orang baca-baca, saya bilang bagus hukumnya, saya bilang. Kenapa bagus? Orang enggak penasaran dengan merek kain sarung. Daripada mereknya disembunyikan, orang berpikiran menolak. Allah Akbar, itu merek lebih kacau lagi hasilnya. Maka kalau solat itu wadimor, gajah duduk harus di belakang. Nanti dibaca sama orang kan tak mungkin dibaca berulang-ulang. Sekali dibaca sudah jelas kan. Wadimor tak mungkin. Wadimor akan keluar. Wadimor. Makanya saya sering lawan. Ada orang pergi sama saya itu di tempat saya tinggal. Pak Ustaz, lu kaku cina lu. Kaku cina lu kata dia. Tapi lu dalam keadaan emosi. Karena dia pernah dengar di pengajian kalau emosi tak jatuh cerai. Maka orang awam tak boleh kita bilang tak jatuh. Akhirnya setiap dia menceraikan istri walaupun tidak emosi, dia beralasan emosi sendiri. Karena dia takut jatuh cerai. Ya, tunggu, belum kaku cina lu. Ya. Berarti harus rujuk Pak awal lah. Kalau bilang tunggu macam apa. Tapi dia emosi ketawa. Karena kita tahu watak dia ini orang cari keringanan dalam agama ini. Baju-baju kayak emosi. Hana emosi, tetap ujung dia. Akhirnya ujung dia. Kita harus tegas dengan orang-orang yang kadang-kadang ini mencari celah-celah keringanan dalam hukum. Jelas itu Yang selanjutnya ini mungkin terakhir karena panjang sekali waktu kita ini. Panjang waktu kita ceramah ya. Jadi masalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamah. Ada ayat-ayat yang jelas tentang hukum-hukum, ada ayat-ayat yang tak jelas maknanya. Kenapa ayat itu bisa ada? Sebenarnya bukan ayat yang tak jelas. Ilmu kita tak sampai. Ibarat orang melihat gunung, ya. Orang melihat gunung, biru gunung. Padahal gunung itu tak ada yang warna biru. Gunung itu warnanya daun hijau, pohon coklat, tanah hitam. Tapi karena matanya tak jelas, mungkin terselimut dengan awan-awan. Dari sini ke butung atas itu berapa tebal itu kabut itu. Sehingga kabut itu terlihat biru, padahal air itu. Ya, begitu juga ayat yang kita baca seakan-akan tak jelas, padahal kita tak jelas. Jadi ibu bapak-bapak yang Allah tuakan, namun ayat-ayat itu hadir di dalam Al-Quran. Jangan kita katakan di surat Ali Imran, di surat macam-macam. Di permulaan Al-Quran saja sudah tak jelas ya. Alif Lam Mim. Apa arti alif lam mim? Allah yang tahu dengan maknanya. Setiap tafsir pasti wallahu ya'lamu bi muradi. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Apa tujuan Allah hadirkan ayat tersebut? Biar kita enggak sombong. Itulah dia jawab.
Ketika orang membaca Al-Quran di dalam hatinya, saya paham makna Al-Quran, dia akan enggak dapat ilmu. Al-ilmu harbun li muta'ali kasayyi harbun li makanil ali. Ilmu itu sangat memusuhi orang yang congkak, yang angkuh, yang tinggi, sama seperti air tak akan naik ke tempat yang tinggi. Makanya Allah hadirkan ayat-ayat yang tidak kita pahami di awal Al-Quran, biar begitu baca kita langsung merasa rendah. Ya Allah, saya bodoh. Ketika kita merasa bodoh, baru Allah beri kita ilmu. Menyukai dalam daya urang ba peluk kosong akan penuh dengan ilmu. Urang yang ba peluk penuh hang temui tak dengan ilmu. Kalau kita bawa tempat kosong, orang akan beri. Tak penuh, aku lagi dah. Begitulah. Maka kita hadirkan sifat rendah hati dalam mengkaji ilmu agama. Kemudian sifat ayat mutasyabihat ini ada metode dalam mentafsirkannya. Ada tiga. Yang pertama tafwid, itu yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Yang kedua ada namanya ta'wil, menerjemahkan dengan sesuatu yang mudah dicerna oleh orang awam. Ya, seperti Allah di langit. Kita terjemahkan biar orang awam ini tak menduga macam-macam. Ada bahasa Allah di atas. Bahkan orang kita ajar dan kita di waktu, cicak dia tu. Kan? Makanya datang ulama itu menafsirkan ayat itu dengan cara takwil biar orang-orang awam ini bisa mencerna dengan bahasa yang sudah dimudahkan. Kemudian yang ketiga ada namanya tafsir. Menafsirkan ayat mutasyabihat dengan tafsiran yang tak sesuai dengan sifat Allah. Ini kafir hukumnya. Ketika kita mentafsirkan ayat mutasyabihat itu dengan tafsiran yang tak sesuai dengan apa yang Allah maksud di dalam ayat tersebut, maka ini hukumnya haram, kafir orang yang mentafsirkan seperti itu. Karena ayat Allah ini disalahpahamkan oleh orang-orang yang mendengarkan tafsiran dia. Jelas Pak? Ada lagi Ibu? Satu lagi? Habis ya? Ibu bapak-bapak yang mudah-mudahan sudah 3 pertanyaan saya jawab. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini berlanjut walaupun dengan ustaz yang lain. Intinya mudah-mudahan setiap bulannya rutin dengan tujuan untuk kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita terhadap agama agar dunia akhirat kita walaupun tak lebih ke akhirat minimal seimbang lah antara dunia dan akhirat. Ibu-ibu bapak-bapak yang muliakan, ada benar datang daripada Allah, kesalahan daripada kekurangan ilmu saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun, pada ibu-ibu bapak-bapak saya minta maaf. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita angkat tangan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antro gede, gede, datang gede.